Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin ibni Abdillah an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya rabbana ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimina shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah, dengan pertolongan, bimbingan dan hidayah Allah taala, kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seafdal-afdalnya salat adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Jadi dari semua salat yang paling afdalnya adalah salat fardu. Dari semua salat fardu yang paling afdalnya adalah salat subuh. Dari semua salat berjamaah yang paling afdalnya adalah berjamaah di hari Jumat. Nah ini pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatatkan itu sebagai sholat yang paling afdal buat kita semua dan diterima sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, yakni bagaimana kita berusaha untuk membersihkan, mensucikan, menata hati kita dari kotoran-kotoran hati. Rasul bersabda, innal mu'min idza adnaba dzanban kutiba lahu nuqtah sauda. Kata Rasul, orang beriman itu kalau dia melakukan sebuah dosa maka akan dicatatkan satu titik dalam hatinya. Nuqtah, bahasa Indonesianya noktah. Jadi apabila orang beriman itu berdosa maka satu titik akan ada di hatinya. Semakin banyak dosanya, titiknya semakin banyak. Semakin banyak dan pada akhirnya dosa itu menjadi penutup hatinya. Nah, ketika dosa itu menutupi hatinya, maka cahaya dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Pelajaran tidak akan masuk, hikmah tidak akan masuk, dan ilmu tidak akan masuk. Itu dampak dari dosa. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan bahwa dosa itu berdampak kepada banyak hal. Bisa berdampak kepada pribadi, bisa berdampak kepada masyarakat lingkungan. Dampak pribadi diantaranya adalah adamul barokah, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Itu efek dari dosa. Kemudian adalah su'ul khatimah, wafatnya nanti akan su'ul khatimah. Lalu setelah itu dhiqus sadri, dadanya akan menyempit, merasa sempit terus hidupnya. Itu adalah efek dari dosa. Bahkan ulama dahulu mengatakan, aku ini kalau sudah bermaksiat itu akan nampak secara spontan, kontan pada istriku dan hewan peliharaanku. Jadi kata ulama tersebut, kalau aku sudah maksiat kepada Allah, itu tiba-tiba kelakuan istriku sama hewan peliharaanku itu berubah kepadaku. Itu efek dari dosa. Ada ulama lain mengatakan, ulama salaf mengatakan bahwasanya aku masih merasakan dampak dari dosa itu bahkan setelah 40 tahun lamanya. Jadi dosanya 40 tahun,
sekarang efeknya terasa. Ada yang seperti itu. Masih terasa. Nah, maka dari itu di antara cara kita mentazkiyah diri kita itu adalah dengan meninggalkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan dosa-dosa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan 3 langkah untuk kita dapat mentazkiyah diri kita. Yang pertama adalah takhliyah, mengosongkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Yang kedua adalah tahliyah, mengisi dengan akhlak-akhlak yang baru. Lalu yang ketiga adalah tajalli, yakni menampakkan akhlak itu pada kehidupan kita secara pribadi maupun secara masyarakat. Itu tadi dampak dosa bagi kehidupan pribadi kita. Hilangnya keberkahan, kemudian sulitnya masuk ilmu dan cahaya, hikmah, hidayah sulit masuk. Dan yang ketiga adalah su'ul khatimah, wafatnya. Yang keempat adalah dhiqus sadri, hatinya akan menyempit. Yang kelima adalah adamut tuma'ninah, tidak adanya ketenangan, ketentraman dan kenyamanan dalam hati kita. Karena lawan dari hidayah itu adalah hawa nafsu. Kalau dalam kitab itu disebutkan petunjuk Allah itu lawannya adalah nafsu. Musuh kita itu adalah nafsu. Musuh kita itu adalah nafsu. Nah, nafsu itulah yang sering menggelincirkan kita kepada yang tadi disebutkan, yang disebut dengan dosa. Adapun dampak dosa bagi kehidupan bermasyarakat adalah dosa itu dapat mendatangkan petaka, dapat mendatangkan bala, dapat mendatangkan musibah, dapat mendatangkan wabah, dapat mendatangkan segala macam. Bahkan terkadang Allah itu menghentikan atau menahan sebuah rahmat gara-gara ada pelaku dosa di situ, agar menjadi tanggung jawab bersama, bahwa yang namanya dosa itu adalah tanggung jawab bersama, meskipun itu pelakunya adalah masing-masing individu-individu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah saya ceritakan mungkin kalau tidak salah, itu pernah terjadi kekeringan, paceklik, tidak ada air, tidak ada hujan. Bahasa Sunda teh halodo ya. Halodo dalam waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkumpul dengan kaumnya, kita istisqa. Kita istisqa memohon hujan. Semua orang berkumpul, lalu berdoa, beribadah, memanjatkan doa. Beberapa waktu berjalan istisqa terus berhari-hari, tidak juga dikabulkan hujannya. Padahal itu ada Nabi Musa, ada nabinya di situ. Ini kan tidak masuk akal. Ada nabinya. Biasanya kalau nabi yang berdoa itu mubasyarah, langsung diberikan. Ini kok tidak juga. Kemudian hari berikutnya sama, tidak turun juga. Akhirnya Nabi Musa, karena beliau itu kan punya kemampuan, punya kelebihan, dapat berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Sehingga gelar beliau itu kan kalimullah, dari ayat Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara atau berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam taklima, dengan percakapan yang jelas, sebagaimana lumrahnya kita bercakap. Maksudnya adalah langsung begitu. Tapi bukan percakapannya yang sama. Nauzubillah min zalik. Subhanallah amma yasifun wa subhanallahi uluwan kabir. Maksudnya adalah seperti layaknya orang bercakap-cakap, berkomunikasi. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Lalu Musa mengatakan, "Ya Rabbi, hambamu orang-orang beriman ini telah berkumpul meminta hujan kepadamu, tapi engkau belum juga kunjung menurunkan hujan." Lantas Allah mengatakan kepada Musa, "Hai Musa, itu di orang-orang yang kumpul dengan kamu itu ada satu orang saja
dia telah maksiat kepadaku 40 tahun. Asani arba'ina sana. Itu orang maksiat sama saya, kata Allah Ta'ala, kepadaku 40 tahun. Maka sampai kapanpun kalau orang itu ada, aku tidak akan pernah menurunkan hujan. Tidak akan pernah menurunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa karena sayang dan nyaahnya kepada kaumnya, orang-orang beriman, dikumpulkanlah di tempat itu, diumumkan bahwa aku mendapatkan wahyu dari Tuhanku, penyebab tidak turunnya hujan itu karena di antara kalian ada yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, tanpa taubat, tanpa istighfar. 40 tahun lamanya. Saya meminta dengan bahasa orang mah gitu, saya minta dengan kerelaannya, silahkan tinggalkan tempat ini. Orang itu nggak mau pergi juga. Dan Nabi Musa nggak tahu siapa orangnya, nggak bisa nyuruh. Mana keluar saya kan, itu tak tuduh nantinya. Hari kedua berikutnya juga istisqot nggak mempan begitu. Akhirnya sampai hari ketiga Nabi Musa memohon, tolong yang merasa bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, tinggalkan tempat kami. Kami ingin istisqa, ingin minta doa kepada Allah dan agar diturunkan hujan, biar nggak binasa itu hewan ternak, nggak kelaparan itu anak-anak dan lain sebagainya, nggak kehausan. Lalu ada seseorang di antara kerumunan itu, di antara kumpulan itu, menutupkan selendangnya. Ditutupkan lah, mungkin nggak tahu gimana, mungkin gini ya. Lalu dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi inni qad asaituka arba'ina sana fal ana atubu ilaika fatub alayya taubatan. Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu 40 tahun. Itulah orangnya yang dimaksud oleh Musa, akulah orangnya. Dan hari ini aku bertaubat kepadamu dengan sebenar-benarnya taubat. Maka terimalah taubatku dan ampuni aku. Itu tiba-tiba awan dari mana-mana itu berkumpul di kaum tersebut. Suasana menjadi gelap, cedung, berawan dan turun hujan. Hujan seketika turun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, ya Rabbi, nah sekarang kau telah turunkan hujan, ada apa gerangan? Kata Allah Ta'ala, hambaku yang maksiat kepadaku 40 tahun tadi itu telah bertaubat kepadaku, sehingga aku turunkan hujan. Kalau dia nggak taubat, aku nggak akan pernah turunkan hujan itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, bolehkah aku mengenal siapakah hamba-hambamu itu yang telah taubat kepadamu? Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ketika dia berdosa 40 tahun, aku sembunyikan dia aib-aibnya, aku jaga dia aib-aibnya. 40 tahun dia berdosa, aku jaga aibnya. Masa sekarang dia bertaubat, aku buka aibnya? Sehingga sampai sekarang pun tidak pernah ada yang tahu siapa laki-laki itu. Nabi Musa pun tidak tahu, kita pun tidak tahu. Tapi garis bawahnya adalah bagaimana pengaruh dosa itu berdampak kepada lingkungan bahkan sekali. Dalam satu hadis lain Rasul bersabda, malaikat itu pernah meminta izin kepada Allah karena Allah memerintahkan hukum kaum itu, beri pelajaran itu kaum itu. Lalu ada malaikat datang pada Allah menghadap, ya Rabbi, inna fiha abdun soleh, rajulun soleh. Wahai Allah, di kampung itu ada orang soleh, ada orang baik. Maksudnya jangan dihancurkan kaum itu, jangan diberi hukuman. Kata Allah Ta'ala, bal bihi fabda, justru karena orang soleh itulah mulai di situ azabnya. Karena dia orang solehnya soleh sendirian, tidak mengajak orang lain soleh. Nah inilah, dalam Islam itu kesalehan itu tidak boleh sendiri, tapi harus bareng-bareng. Kesalehan kolektif, kesalehan berjamaah. Karena apa? Karena dosa-dosa itu meskipun pribadi-pribadi berdampak kepada lingkungan. Suatu lingkungan meskipun para pendosanya itu tersembunyi, tapi kalau lingkungan itu pendosa semua akan berefek. Nanti juga lingkungan itu lingkungan pendosa. Itulah ngerinya suatu dosa. Jadi dampak dari dosa itu bukan hanya pribadi, tetapi juga pada lingkungan.
Maka dari itu alhamdulillah kita dapat taklim, dapat sholat berjamaah, mudah-mudahan itu mengikis, menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Hadis arba'in ya Nawawiyah. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikuti setiap keburukan dengan suatu kebaikan. Nanti kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu. Jadi setiap kita melakukan satu keburukan, satu maksiat, satu dosa, lalu ikuti dengan kebaikan. Ya. Kalau yang diajarkan Nabi contohnya sholat taubat. Nabi bersabda misalkan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah lalu ambil wudhu, sholat 2 rakaat, maka Allah akan memberi taubat kepada dia. Itu namanya sholatu sunnat taubah, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Dan kita jangan pernah merasa kita ini tidak berdosa. Itu masalahnya ya. Dalam ayat disebutkan fala ya'manu min makrillah illa qaumul kafir. Tidak ada orang yang merasa aman dari Allah Ta'ala, merasa tidak berdosa, merasa tidak melanggar, merasa tidak maksiat. Yang merasa aman dari itu hanya orang-orang kafir. Yang nyaman, tenang, dia merasa nggak dosa itu orang kafir. Kalau kita orang beriman senantiasa merasakan bahwa masih ada maksiat yang selalu kita lakukan. Setidaknya maksiat batin itu paling ngeri. Maksiat batin apa? Dengki maksiat batin yang dapat menghapus amalan-amalan kita. Janganlah kalian dengki, kata Nabi, iyyakum wal hasad, jangan kalian dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu narul hatab. Karena hasad, dengki itu akan melahap kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Maksiat batin. Maksiat batin lagi adalah sombong. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada setitik kesombongan. Maksiat batin. Sombong itu nganggap remeh batur dan tidak mau menerima kebenaran. Banyak orang sekarang nggak mau menerima kebenaran. Banyak. Nah, teman-teman, primitif, ortodok, terbelakang, Arabisme dan sebagainya, itu kebenaran. Mencemooh. Orang kalau tidak mau kebenaran, minimal tidak menolaknya. Kalau kita tidak mau mengamalkan kebenaran tidak apa-apa, tapi jangan mencemoohnya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Itu maksiat batin. Yang paling berbahayanya adalah dengki dan sombong. Berikutnya adalah di antara maksiat-maksiat batin itu setelah sombong dan tadi apa? Dengki, kata para ulama ditambahkan adalah hubud dunia. Hubud dunia yang berlebih sehingga panas jiwanya itu kalau terhadap dunia ya, selalu bergolak darahnya mengejar dunia, itu juga bagian dari yang akan berpotensi untuk maksiat-maksiat batin. Dan bahayanya, kata Nabi SAW, setiap orang yang mendapatkan nikmat Allah itu ada pendengkinya. Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan karunia Allah ada saja pendengkinya. Berarti maksiat batin itu sulit dihilangkan dari kita, kecuali kita melawannya dengan yang berlawanan dengan itu. Apabila kita melihat sesuatu yang baik, yang bagus, karunia Allah diberikan kepada seseorang, kita katakan dengan keberkahan, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi rezeki yang Allah berikan kepadamu. Itu akan barakallahu fiik. Itu akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan kehasadan, hasad yang ada di diri kita. Kalau tidak, itu hasad akan menggerogoti jiwa kita dan juga memupus amal soleh kita. Janganlah kalian dengki, karena dengki itu dapat menghancurkan amal-amalmu seperti api melahap kayu bakar. Jadi orang beriman tidak pernah merasa aman dari yang disebut maksiat kepada Allah. Selalu merasa jangan sampai, atau jangan-jangan saya masih ada dalam maksiat Allah.
kita handphone sekarang ini maksiatnya banyak handphone ini Pak, menggunjing orang ya, kemudian belum lagi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maksiatnya banyak. Faedahnya juga ada untuk dakwah, untuk nasihat, untuk silaturahim ya, tapi juga itu berpotensi besar. Maka dari itu kita harus selalu menyelingi maksiat-maksiat kita dengan kebaikan. Kata Rasul, ikuti setiap maksiatmu dengan amal soleh. Nanti amal soleh akan menghapuskan maksiat-maksiat tersebut. Kemarin saya melihat TV, acara sebuah televisi, itu dia membahas tentang dunia perdukunan dan persantetan. Dan dia mengatakan bahwa dukun santet teluh itu adalah budaya negeri kita. Itu berbahaya sekali itu statement seperti itu. Itu bukan hanya maksiat batin biasa, tapi kemusyrikan yang dapat membatalkan akidah. Saya lihat iklannya banyak, berarti itu acara ratingnya bagus. Nauzubillah. Dia sebutkan macam-macam teluh A, teluh B, teluh C, teluh puyuh, beda itu. Telur ya, sebutkan. Di acara televisi nasional iklannya banyak ya. Dan dia sebutkan bahwa itu adalah warisan budaya kita. Nauzubillah. Jadi kalau itu disebut budaya, gimana nggak hancur masyarakat akidahnya? Apalagi yang kurang ilmu agamanya. Oh, jadi yang namanya teluh itu warisan budaya ya, warisan negeri kita. Padahal itu membahayakan, merontokkan akidah, membatalkan la ilaha illallah, menghancurkan keimanan. Tapi acara itu digemari, buktinya ratingnya bagus karena iklannya banyak. Nauzubillah. Ada tutorial santet di YouTube, ada tutorial teluh di YouTube, ada tutorial pelet di YouTube. Ayam kampung dicocol kunaon gitu teh. Pokoknya itulah ayam mantra. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita beratnya sekarang membentengi akidah anak-anak kita. Bagaimana beratnya kita membentengi akidah anak-anak kita. Kalau maksiat, oke lah, tinggal katakan nak kamu istighfar kepada Allah, taubat. Gampang kalau dosa, maksiat. Tapi kalau sudah kemusyrikan, itu masuk ke otak dia, lalu masuk ke keyakinan dia tentang keimanannya kepada alam gaib yang salah, yang keliru. Ya, akhirnya dia menjadi tidak jelas tauhidnya, tidak jelas akidahnya. Semakin berat Pak tugas kita membentengi anak-anak kita, semakin berat dengan adanya media ini. Yang terutama yang saya paling khawatir karena bukan yang maksiat, tapi yang itu yang mistik, yang musyrik itu. Sulit membentengi anak-anak kita. Maka dari itu, karena tugas kita semakin berat, maka semakin fokus juga kita menjaga hati kita, batin kita dari maksiat batin ya. Maksiat fisik mungkin terasa ya, tinggal istighfar, tinggal taubat, tapi maksiat batin itu kan nggak terasa. Merasa dirinya benar kalau maksiat batin itu sulitnya. Nah, tazkiyatun nafs yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, dari ayat 1 sampai ayat 10 ya. Itu Allah berfirman, di ujung ayat itu Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya itu dalam bahasa sederhananya adalah tazkiyatun nufus. Berarti hukum tazkiyatun nufus, sebagaimana ulama mengatakan, kata Imam Ghazali, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, berusaha terus menerus mensucikan jiwa, hukumnya fardu ain, wajib. Meskipun ulama lain berpendapat tazkiyatun nufus itu tidak wajib, tetapi harus terus diusahakan, harus terus dilakukan, tapi tidak sampai wajib, itu kata pendapat yang lain. Tapi dalam hal ini saya berpendapat kepada pendapatnya Imam Ghazali, bahwasanya tazkiyatun nufus fardu ain, mensucikan diri, mensucikan jiwa, berusaha menata dan merapihkan jiwa dari maksiat hati, itu hukumnya adalah fardu ain. Berarti mendalami tentang tazkiyatun nufus hukumnya juga fardu. Alhamdulillah kita ada pelajaran yang berfokus kepada tazkiyatun nufus.
Sehingga kita sedang mengamalkan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan 11 sumpahnya. Jarang-jarang Allah bersumpah dengan sebanyak itu. Biasanya wal asri, sumpah satu sumpahnya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, kemudian saling bernasihat dalam iman dan amal soleh itu, serta bersabar di atas jalan itu. Sumpahnya satu. Masalah yang serius saja, iman, amal soleh, saling menasehati, bersabar dalam dakwah, itu sumpahnya satu, wal asri. Tentang hari kiamat, sumpahnya juga tidak banyak. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian tentang derajat manusia, bahwa manusia itu diciptakan mulia, tetapi karena keingkaran dan pembangkangannya dia menjadi asfalas safilin. Yang tadinya ahsanu taqwim menjadi asfalas safilin. Sumpahnya cuma dua. Watini wazaitun, waturi sini, tiga wahadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan bukit Tursina, Allah bersumpah dengan Makkah dan Madinah. Lalu setelah itu kami telah menciptakan manusia dalam keadaan mulia, ahsanu taqwim. Lalu karena maksiatnya dia menjadi asfalas safilin. Inilah dasar para ulama mengatakan bahwa yang namanya iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan, amal soleh, berkurang karena maksiat. Jadi orang semakin beramal soleh semakin naik imannya. Semakin dia sedikit amal soleh semakin turun imannya. Kalau naik seperti a'la iliyin, tinggi ke atas sana sampai ke langit. Kalau lagi turun bisa turun asfalas safilin, rendah serendah-rendahnya. Itu keimanan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Allah banyak bersumpah di dalam suratnya sebagai pemuliaan kepada makhluknya itu. Watini wa zaitun, itu artinya Allah memuliakan buah tin dan buah zaitun. Maka disunahkan kita memilikinya kalau ada. Saya udah pesan ke Mas Rosadi, Mas tolong itu dicangkok buah tinnya, saya mau nanam. Bukan mau buahnya bisa beli, tapi berkah. Buah tin itu adalah buah yang disebutkan Quran. Kata para ulama, benda yang disebut oleh Al-Quran itu diarti benda itu diberkahi. Zaitun mardasasa bibitna. Satu lagi ada pohon bidara. Kata Nabi, pohon bidara itu adalah pohonnya surga, tapi jarang bibitnya. Kurma itu Nabi pernah bersabda, masalul mu'min masalul nakhal, orang beriman itu seperti kurma, pohon kurma. Batangnya kuat, akarnya kuat, lalu berbuah. Dan daunnya itu melindungi orang yang kepanasan. Nah, benda-benda yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sebagai sebuah keberkahan, itu kita memilikinya adalah dianjurkan. Kalau bisa ya bisa dicari gitu ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di ayat ini berbeda. Allah bersumpah dengan 11 makhluknya. Wasyamsi waduhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa mabanaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, mensucikan nufusnya. Berarti ini bukan main-main. Ini bukan main-main ketika Allah bersumpah tentang keberuntungan orang yang mensucikan diri. Dan memang begitu adanya, orang yang selalu menjaga hatinya itu orang yang paling beruntung. Berbeda dengan kebalikannya, orang yang selalu menuruti keinginan nafsunya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang dassaha, mengotori hatinya. Artinya dia celaka dalam hidupnya ketika dia mengotori hatinya. Kalau di sini ada fiil dalam bahasa Arab zakka dengan khaba, itu berarti melibatkan manusianya.
Sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya, dan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Berarti itu melibatkan perbuatan manusia. Berarti itu takdirnya adalah takdir usaha, bukan takdir yang baku. Kan takdir ada dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Yang seperti ini disebut takdir syar'i, takdir usaha. Kita mengusahakannya. Lalu usaha kita dan semuanya adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terjerumus kepada dua pemahaman yang keliru dalam takdir. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan semua perbuatan kita adalah kita saja yang menentukan, Allah nggak punya peran. Itu Qadariyah. Kata Nabi, Al-Qadariyah hum majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah, penganut paham Qadariyah, kata Nabi adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Majus itu agama Persia dulu. Itu orang-orang Qadariyah. Pokoknya Tuhan gak punya peran apa-apa. Saya semua yang berperan. Saya berusaha, saya melakukan. Bahkan dalam hal-hal keagamaan. Saya sholat ini karena saya bisa sholat. Itu orang Qadariyah itu. Padahal di waktu yang sama banyak orang lebih sehat dari dia, lebih kaya dari dia, lebih punya waktu nganggur dari dia, lebih senggang dari dia, tapi nggak ke masjid. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah orang ini diberi taufik oleh Allah datang ke masjid, orang ini tidak diberi taufik oleh Allah datang ke masjid. Jadi kita datang ke masjid itu bukan karena kita bisa, tapi karena Allah memberikan taufik. Bukan karena kita bisa. Kebisaan kita datang ke masjid adalah bagian dari makhluk Allah. Ciptaan Allah juga kebisaan kita ke masjid. Lalu Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk datang ke masjid. Maka setiap hari kita bersyukur atas nikmat taufik Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau masih berikan kemudahan petunjuk bagiku bisa datang ke masjid. Jangan merasa ke masjid itu udah sehat, punya waktu, senggang, kalau santai didamel dan sebagainya. Karena orang seperti itu bisa dikategorikan sebagai orang Qadariyah yang tidak menisbatkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakin Allah yuzakki may yasha. Tidak ada orang yang dapat berbuat baik kecuali karena rahmat dari Allah dan juga taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat, bukan taufik Allah, tidak ada orang yang dapat berbuat baik. Ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki may yasha. Tapi Allah memilih di antara hambanya mana yang diberi petunjuk, mana yang tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita berada di masjid berarti termasuk orang-orang yang Allah beri taufik untuk datang ke masjid. Tetapi yang namanya taufik juga bisa diusahakan. Itulah peran manusianya. Apa diusahakan taufik itu? Sebelum tidur memohon, ya Allah bangunkan aku dalam keadaan sehat, ya. Berdoa, kemudian bangun tidur berdoa, lepas tuh ikatan setan satu, berwudu lepas ikatan setan dua, lalu sholat lepas ikatan setan yang ketiga. Kata Nabi kan gitu. Orang tuh kalau tidur dicangcang ku setan, dibengket ku setan tuh tilu talina. Tali nu kahiji lepas saat kita doa. Tali kedua lepas saat kita wudu, tali ketiga lepas saat kita sholat. Sehingga orang beriman ketika pagi sahihan mu'afa, sehat dan afiat. Itu usaha kita mencari taufik, usaha kita memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tiris gimana? Itu taufik dari Allah datang ke masjid, tapi usahanya apa? Memaksakan diri. Nah, itu peran manusianya. Memaksakan diri di tengah dingin yang nyelecep begitu, enaknya masih mutandai kan? Memaksakan diri ke masjid. Itulah usaha manusianya. Tetapi dorongan dia ke masjid itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa kita bisa ibadah itu karena diri kita. Ada doanya, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Artinya kita hanya bersandar kepada Allah. Bahkan ke diri kita pun kita tidak boleh bersandar. Bersandarnya hanya kepada Allah. Ya Allah, aku dapat sholat, alhamdulillah bisa sholat ya Allah.
bisa taklim, alhamdulillah bisa taklim ya Allah. Engkau berikan taufik kepadaku. Maka aku mohon tambahan taufik terus-menerus diberikan kepadaku. Nah, itu pemahaman yang benar tentang memahami takdir. Jangan sampai larut kepada pemahaman qadariyah bahwa Allah tidak punya peran. Jangan sampai kita terjerumus kepada jabariyah yang mana manusia tidak punya usaha sama sekali. Jabariyah itu. Dah pokoknya mah kumaha Allah, orang mah wayang. Itu jabariyah. Dan itu suka dihembuskan oleh banyak orang tuh, baik dalam media sosial ataupun pagelaran-pagelaran, acara-acara drama ataupun lain sebagainya, itu ditanamkan seperti itu. Nah, udah urang mah ada wayang kumaha dalang cenah kitu. Urang mah kapas kumaha angin. Urang mah naon teh? Urang mah kapal kumaha cai. Kumaha angin, kumaha laut gitu. Nah, khawatir pemahaman seperti itu justru jatuh kepada jabariyah, yang mana manusia tidak punya peran apa-apa. Itu juga keliru. Yang benar adalah Allah menciptakan amalan kita, Allah menciptakan takdir kita, Allah memberi taufik kita, tapi kita juga punya peran untuk memilih itu. Punya peran memilih itu. Apa dalilnya? Wa hadainahun najdain. Kami pilihkan dua jalan. Najdain. Ya. Yang memilih najdul akhirah, yang memilih jalan menuju kebaikan surga, maka dia akan dibimbing. Yang memilih jalan keburukan neraka, dia juga akan ke sana larinya. Wa hadainahum najdain. Kami pilihkan dua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dua ilham. Fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, dan kebaikannya. Jadi insting baik, insting buruk itu sudah ditanamkan dalam manusia. Dia ikut yang mana? Gitu. Kalau dia ikut yang taqwaha berarti lurus. Kalau dia ikut yang fujuraha berarti dia tergelincir. Nah, itu cara kita memahami takdir Allah SWT dalam perihal diri kita. Nah, itu Allah berfirman setelah bersumpah dengan 11 sumpahnya, lalu mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan hati dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Di sini ada beberapa tips dari para ulama bagaimana kita cara menjaga hati kita. Ada 5 yang pokoknya, ada 4 tambahannya. Yang pertama adalah kita harus melakukan langkah tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah takhalli. At-takhalli atau takhliyatun dari kata khalla yukhalli, takhliyatun, mengosongkan diri dari perbuatan tercela. Itu nomor 1. Yang kedua adalah tahliyatun, mengisi diri dengan perbuatan baik. Tahliyatun. Yang ketiga adalah al-muhafazah 'alal faraid, menjaga ibadah fardu. Itu cara menjaga hati kita. Al-muhafazah 'ala al-faraid. Yang keempat adalah al-iksar minan nawafil, memperbanyak ibadah sunnah. Itu cara yang keempat. Lalu yang terakhir, tadabburul Quran. Selalu mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Orang yang jarang tadabur, hatinya digembok, Pak. Otaknya tuh digembok orang kalau nggak tadabur Quran. Tadabur yang paling rendah itu adalah tilawah, baca. Saat baca itu kan wasamsi waduha, ya tenon artinya wasamsi matahari, waduha dan cahaya terangnya. Itu bagian dari tadabur yang paling bawah. Tadabur meningkat berikutnya memahami tafsirnya. Tadabur berikutnya memahami hikmah dan kedalaman, latifahnya, faidahnya apa. Lalu apa rahasia yang dapat diungkap dari itu? Itu tadabur yang lebih tinggi. Tapi tadabur paling bawah dengan tilawah. Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau tadabur? Ataukah memang hati mereka dikunci? Nah, sehingga dapat disimpulkan orang yang jarang tadabur, tidak tadabur Quran, itu hatinya terkunci karena tidak dapat menangkap isyarat-isyarat hidayah yang ada pada Quran. Kita taklim itu adalah bagian dari cara kita tadabur. Kan tidak semua orang bisa mempelajari tafsir kan? Tidak semua orang bisa mempelajari Quran. Tidak semua orang bisa memahami bahasa Arab. Maka ngumpul dalam taklim itu bagian dari tadabur. Bisanya seperti ini tadaburnya. Tapi di luar sana banyak ribuan orang sama sekali tidak mau tadabur dengan Quran. Datang ke taklim tidak, mempelajari Quran juga tidak. Akhirnya mereka jauh dari hidayah Quran. Jauh dari hidayah Quran. Qurannya banyak di rumahnya.
aya nu ditempel disimpan di atas pintu ngajaga bisa aya juri masuk, aya apa Quran anu di lomari bisa aya nu ngambil tuyul nekot duitna, aya Quran anu dicaket TV bisa aya nu maling tipina gitu segala macam. Qurannya utuh 10 tahun tuh Qurannya masih utuh, datara dibuka teh kebul herang keneh dibuka di lap herang keneh Quran teh. Jadi Quran teh dipake jeung nyingsi-nyingsinan kuntilanak. Nyingsinan juri Quran tara dibuka, tara dipake. Dan itu menjadi sirik. Dan itu bisa menjadi masalah juga itu. Karena yang ditakuti jin itu bacaan Qur'annya, bukan mushaf ininya. Tidak ada istilah kuntilanak kayak Quran itu ngabret kan tidak. Tapi bacaannya saat dibacakan misalkan ayat kursi atau Fatihah, dia lari terbirit-birit. Ya, tapi kalau Qur'annya seperti ini, mushafnya ya mushaf kertas, kitab begitu. Tapi Qur'annya itulah yang dimaksud dengan kalamullah. Jadi 5 langkah kita tazkiyatun nufus. Boleh dirangkum. 1, tahliyah, mengosongkan diri. Yang kedua, tahliyah, mengisi diri. Yang ketiga, menjaga ibadah fardu. Yang keempat, memperbanyak ibadah sunnah. Yang kelima, senantiasa tadabbur Quran. Kemarin kita bahas syarat menjadi wali itu 2. 1, menjaga ibadah fardu. 2, senantiasa menjaga ibadah sunnah. Baru jadi wali dia. Ada hadisnya Nabi bersabda bahwa saat seorang hamba itu mendekatkan diri dengan ibadah fardu, seluruh ibadah fardu itu dilakukan, dijaga. Lalu ditambah dengan ibadah sunnah terus menerus. Wa mazala abdi ya mazala yataqarrabu, seorang hamba terus-terusan mendekatkan diri kepada Allah, nanti Allah menyatakan inni uhibbahu, aku mencintai dia, kata Allah Ta'ala. Nah, saat Allah mencintainya, maka resmi sah dia menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri yang angkat jadi wali orang tersebut. Kan sekarang mah enggak, wali teh kudu dilantik cenah ku pemimpin tarekat anu, ku mursyid anu, ku orang yang dianggap mulia di sana dilantik walinya teh. Dengan izin leluhur siapa gitu. Ulama terdahulu diizinkan, diangkat, dilantik jadi wali. Bukan. Wali itu Allah sendiri yang melantik dan mengangkatnya. Dengan cara apa? Lulus ibadah fardunya, lulus ibadah sunnahnya. Begitu kata hadis. Dan itu yang hanya bisa kita pegang dalam kebenaran ini. Mau megang apa lagi? Tolak ukur tertinggi kita adalah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan wali Allah itu adalah 1 orang yang menjaga ibadah fardu, yang kedua orang yang pol-polan menjaga ibadah sunnah. Lalu Allah dia angkat menjadi walinya. Hatta uhibbahu man adzali waliyan. Itu Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikannya. Mau cari barometer apa lagi kita? Oh, mangga Pak Ji. Karena mau hampir habis jadi kan. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita merasakan bahwa tobat kita diterima oleh Allah. Ya. Dan secara fisik, secara psikologis juga bisa dirasakan. Kemudian di dalam diri manusia ini ada satu komponen-komponen yang disebut dengan ruh. Kemudian ada jiwa, ada hati, ada iman taqwa. Ini barangkali satu sama lain ada satu korelasi di dalam pembentukan diri manusia itu. Apa manusia itu nanti akan menjadi orang bertakwa atau menjadi orang yang musyrik dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi roh, fungsi jiwa, belum lagi nyawa gitu. Jadi ini kan sesuatu yang gaib. Ya gaib yang kadang-kadang harus perlu didalami supaya kita ini menjadi benar-benar sebagai muslim yang menuju kepada kekafahan masih. Ya. Perasaan apa yang dirasakan oleh orang yang bertaubat? Orang yang bertaubat itu yang pertama adalah dia selalu menyesal dari perbuatan yang dulunya dilakukan. Kalau perasaan itu ada terus bahwa saya tuh menyesal dan tidak akan balik lagi, itu ciri dia tobatnya diterima. Tapi kalau masih tidak atau belum ada perasaan menyesal dan tidak akan kembali, masih ada perasaan kembali, maka tobatnya belum diterima. Itu yang dalam hadis disebut dengan an-nadamu minat taubah, bahwa penyesalan itu adalah bagian dari taubat.
Yang kedua, kita merasa dekat dengan Allah. Kita merasa dekat dengan Allah. Setelah kita tinggalkan dosa-dosa kita merasa dekat dan Allah memberikan penggantinya yang lebih baik. Itu tanda tobat diterima. Apa dalilnya? Man taraka haraman lillahi awadahu Allah bi khairin minhu. Orang yang meninggalkan suatu perbuatan haram karena niatnya karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik dari itu. Maka ini ciri yang paling dapat kita rasakan. Kalau Allah sudah mendatangkan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan dari maksiat dan dosa, itu tandanya Allah menerima taubat kita. Contoh, kita meninggalkan atau kita bertaubat dari dosa riba misalkan. Lalu setelah meninggalkan itu kita merasa nyaman, alhamdulillah. Karena saya tidak berbuat riba, Allah mendatangkan yang lebih baik dari riba itu. Dan ini kehalalan keberkahan rezeki yang saya terima dari Allah hari ini. Itu dia taubatnya diterima. Tanda. Kalau tanda jelas dan lain sebagainya itu memang tidak ada tolak ukurnya, karena itu gaib. Taubatnya gaib sehingga tandanya pun tidak ada yang fisik. Tetapi kalau tanda-tanda perasaan, kalau yang diajarkan oleh hadis-hadis demikian, satu, Allah menggantikan yang lebih baik. Yang kedua, senantiasa merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, dia merasa terus-menerus menyesal dari perbuatan dosanya dulu. Kalau teringat menangis. Para sahabat itu ketika Allah menceritakan tentang kebiasaan buruk jahiliyah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Allah berfirman, tidakkah mereka mengingat al mau'udatu su'ilat? Ketika nanti anak-anak yang mereka bunuh dulu, kan ada kebiasaan bunuh anak perempuan. Nanti anak-anak perempuan yang dibunuh itu akan berbicara nanti, menuntut bapak-bapaknya dituntut itu. Su'ilat. Bayi-bayi perempuan yang dikubur oleh orang Arab jahiliyah nanti itu akan su'ilat. Apa su'ilat itu? Ditanyai oleh Allah Ta'ala, siapa yang membunuhmu? Kamu itu kan, nyawa kamu kan milik aku, nyawa kamu itu milik Allah, lalu dibunuh oleh orang tuanya. Nanti mereka akan ditanya, su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat, atas dosa apa, salah apa dia dibunuh. Itu sahabat kalau dengar ayat itu menangis. Yang punya pengalaman dulu di kabilah, di keluarganya punya tradisi buruk seperti itu, menangis. Karena ada sahabat, ada orang yang saya pernah baca riwayatnya itu, dia pernah melihat ada anak itu sudah dikubur tapi masih meronta-ronta ke bapaknya, masih hidup. Abah, tapi dikubur juga. Karena kebiasaan buruk jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Orang jahiliyah itu kalau diberi kabar anak perempuan yang lahir, dhalla wajhu, wajahnya hitam, marah, wa huwa kazim, emosi. Kadiukun kubur. Kadang ada yang sudah hampir dewasa sedikit dikubur. Sampai disebutkan dalam riwayat itu ada anak yang meronta-ronta ingin dilepaskan dari kubangan tanah itu, tapi dikubur juga. Auzubillah. Itu para sahabat kalau diingatkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, menangis jadi-jadinya. Pertama mungkin secara perasaan itu adalah hal yang paling buruk yang dilakukan dalam sejarah kemanusiaannya, karena itu berkaitan dengan nyawa, perasaan. Yang kedua, Allah mengecam itu perbuatan yang sangat dosa besar. Dan mereka sudah taubat. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa taubat itu mendatangkan penyesalan dan tangisan terhadap amalan yang dulu mereka lakukan. Dulu saya melakukan itu, astagfirullah, istighfar, selalu menangis. Ada maksiat yang pernah kita lakukan dan kita selalu menangisi maksiat itu. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari maksiat itu, sehingga saya sekarang selamat. Pasti ada tuh seperti itu. Itu tanda tobat kita memang serius dan Allah terima gitu. Jadi tanda fisiknya tidak ada, tetapi tanda tanda gaibnya semacam itu ya. Kita merasa dekat dengan Allah, merasa menangis terus atas dosa yang kita lakukan, lalu tidak merasa puas dengan amalan yang kita lakukan. Jangan-jangan amal saya belum cukup menutup dosa saya dulu. Dosanya mungkin agak gede begitu. Sekarang saya sudah sholat, sudah tahajud, sunnah. Orang yang tobat itu pasti merasa jangan-jangan ibadah saya belum cukup menutupi dosa yang itu saja. Tapi kalau sudah merasa cukup, ketutupan dosa itu gampang lah. Nah, itu tanda. Berarti orang itu merasa aman dari Allah, dan itu bukan orang beriman cirinya. Gitu.
Baik, karena waktunya sedikit, kita harus mengakhiri. Ya. Mudah-mudahan nanti tambahan dari langkah-langkah tazkiyah itu bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, sekarang fokus 5 dulu. 1, mengosongkan diri dari perbuatan tercela. 2, mengisi diri dengan perbuatan yang baik, yang baru. Yang ketiga, menjaga fardu. Yang keempat, menjaga ibadah sunnah. Yang kelima, selalu tadabbur Quran. Ini singkat saja tentang mengosongkan diri. Iya. Padahal kita diperintahkan untuk zikrullah, Iya. zikrullah katsira. Kaitannya bagaimana? Mengosongkan diri di sini maksudnya takhliyah, mengosongkan diri dari perbuatan tercela. Bukan mengosongkan diri apa namanya? Kosong gitu. Nanti jurig yang masuknya bahaya. Mengosongkan diri dari akhlak buruk. Mengosongkan diri, bukan mengosongkan jiwa dikosongin, Ustaz. Nanti yang masuk malah jin tomang kan bahaya. Jadi tidak ada korelasinya dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau yang zikrillah itu wajib karena perintah Allah kita selalu berzikir. Tapi yang dimaksud dengan mengosongkan diri itu mengosongkan diri dari perbuatan tercela. Lalu mengisi diri dengan perbuatan baik. Nah, setelah itu yang angka berikutnya. Jadi wallahu minkum wal haqqu min rabbikum wal khata'u min nafsin syaitan wallahu taala alam bisawab. Wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.